Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala idan lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila likalimatillah dzalika huwad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibtaghur rif'ah. Qalu wa ma hiya Rasulullah? Qala tasil man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman jahila anka. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifatak. Kita tengah berada di bulan Syawal. Kalender Sirna Rasa menyatakan Ramadan kedua. Ramadan 1 kemarin ditutup dengan Idul Fitri, Lebaran. Bulan Syawalnya terbilang Ramadan kedua. Masyarul ikhwan adanallahu wa ijma'in. Berdasarkan kajian dalam kitab utama buah karya mursyid kita Fadailus Syuhur, Syawal ini terhitung terdiri daripada 4 huruf: Shin, Waw, Alif, Lam. Syawal. Arti Syawal itu adalah irtifa, naik, meningkat. Harapannya adalah pemberian nama pasca Lebaran ini disebut dengan Syawal. Banyak berharap dari prestasi kita pada waktu bulan Ramadan, siang hari berpuasa, malam hari qiyamul lail. Bagi kalangan mubtadi'in, tarawih itu qiyamul lail. Nanti bagi kalangan-kalangan yang wusta, menengah, qiyamul lailnya lain lagi, jam 2 sampai menjelang sahur. Masyaallah ikhwan adanallahu wa ijma'in. Syawal yang terdiri pada 4 huruf, Shin, Waw, Alif dan Lam. Shinnya kepanjangan dari syajarah, artinya pohon.
cuma di dalam belantika tasawuf dan tarekat kita bicara kajian-kajian ceramah sampai ke pohon-pohon. Mau terbilang orang lain mengatakan misalnya mengada-ada, terserah. Memang kita lengkap rujukannya. Dan sekecil setipis itu yang namanya Fadailus Syuhur, rujukannya tidak kurang daripada 38 kitab yang pada umumnya jangankan orang awam, mubalignya sendiri bahkan wakil talqinnya belum tentu punya koleksi kitabnya sebanyak itu. Jadi jangan melihat tampilannya, syuhufnya, lembaran-lembarannya, halamannya memang tipis. Tapi sandarannya, marojeknya luar biasa. Ditafsirkan oleh Al-Quran surat Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Apa Anda tidak memperhatikan bagaimana Allah memberikan permisalan perumpamaan? Ini metode Allah bagaimana mengajak, memberikan motivasi kepada khalayak dan umat Islam memperhatikan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Apa Anda tidak memperhatikan bagaimana Allah memberikan permisalan syajarah, pohon. Ada dua kondisi, ada pohon yang baik, syajarah thayyibah, diterangkan asluha thabitun, pohon yang baik itu akarnya harus menghujam ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, dan ranting cabang-cabangnya menjulang ke angkasa. Saya teringat tahun 70 sampai 79 di pesantren saya namanya Babakan Siwaringin Cirebon, yang alumninya cenderung mengatakan Albab, alumni Babakan. Itu mandinya kalau tidak kebagian di kamar-kamar mandi yang terbatas, maka mandinya di sungai, di Kali Ciwaringin namanya. Ini kaitannya dengan syajar thayyibah. Di sungai yang liar itu banyak tumbuh. Satu, pohon-pohon kangkung. Kedua, ganggeng. Dua-duanya sama.
akarnya itu cuman menjuntai dari pohon itu ke bawah, tapi tidak sampai ke tanah, cuman menjuntai di dalam air, sehingga kalau airnya nanti air bah datang, air bandang juga datang, terkoyak, dia kesapu, bergerak kemana air mengalir. Kenapa? Akarnya tidak bisa menahan. Sekarang saya punya sejumlah ikan koi yang hasil impor dari luar maupun sekurang-kurangnya dari Blitar. Di dalam lingkaran itu diameternya kurang lebih 5 meter, airnya penuh, lalu ada biota yang buat makanan pokoknya ikan-ikanan. Jadi yang dimakan itu adalah akar-akarnya. Bisa akar eceng gondok, bisa ganggeng, bisa juga kangkung. Permisalan ini kita takwil untuk kita sebagai pengamal toreko, bagaimana kita berlaku seperti syajaroh thayyibah, seperti pohon yang bagus. Akarnya menghujam ke dalam, maksudnya kadar keimanan kita, keyakinan kita harus tertanam kuat. Jangan dengerin komentar-komentar orang lewat medsos, karena itu bukan cermin kita, bukan guru kita, dan bukan maklumat buat kita. Itu cuma gangguan-gangguan. Bahasa yang kasar, jangan dengerin setan yang nggak kelihatan. Emang setan nggak kelihatan. Apa susahnya? Sepanjang setan gepengnya di tangan, namanya handphone. Hand itu tangan, phone itu telepon. Kalau di sini rasa sebutannya setan gepeng. Curi gepeng. Apa yang susah? Nanggapi apa aja bisa. Ngomentari apa aja bisa. Nulis, ngetik apa aja bisa. Sampai mengirimkan berita, mengirimkan gambar, mengirimkan apa namanya video. Perlu nggak perlu? Kalau kita terganggu, kalau kita terangsang memberikan tanggapan lewat media sosial itu, medsos itu, kita habis waktunya. Belum tentu menghasilkan sesuatu yang sifatnya bagus, positif buat kita. Tapi kita kebawa arus oleh orang yang mengirimkan apa aja. Itu namanya asluha ghairu thabit.
akar kita, keyakinan kita, kadar keilmuan kita tidak menghujam ke dalam hati, ke dalam kolbu, ke dalam keyakinan, ke dalam pendirian kita. Habis waktu kita. Jadi permisalan asluha thabitun, akarnya menghujam ke dalam, baik kita pengamal tarekat, artinya keyakinan kita tidak bisa ditawar, tidak mau terganggu oleh siapapun, oleh apapun. Makanya dikenal di Surya Laya Sirna Rasa pakai kacamata kuda. Setelah saya perhatikan kemarin, sore-sore saya jalan-jalan pada asar sampai menjelang maghrib. Anak-anak pada menaik delman, saya perhatikan wajah kudanya memang benar. Jadi ke samping itu tertutup. Jadi kuda suruh lihatnya ke depan. Saya kira paling sering bahasa ini disitir oleh Abah Awas. Kalau mau tidak terganggu, pakai kacamata kuda. Jadi laju terus. Yang jadi guide-nya bagaimana kusir itu belok kanan, belok kiri, atau berhenti, atau dipacu suruh lari, itu tergantung kusirnya. Kuda sendiri nggak lihat jalanan, hanya terusnya dengan tenaganya melarikan diri. Sebaliknya permisalan ini syajarah khabithatin. Ini kosakatanya juga lafadznya ini khabithatin, agak jarang diucapkan orang. Kebetulan maknanya jelek dan pengucapannya juga susah. Kho, terus ada ta yang titiknya 3 itu batata, khabithatin. Ada 2 huruf, ada kho, nggak terbiasa bagi lisan Indonesia. Fa-nya juga fa. Nabi, nama Nabi dan Rasul, 25 Nabi dan Rasul. Saya perhatikan yang kosakata nama nabinya itu pakai huruf ta, titik 3 itu cuman Nabi Tir. Selebihnya tidak ada. Memang agak susah. Nabi Tir, Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, terus Nabi Tir. Jadi pada akhirnya menerangkan tabaruk fadailu syuhur 4 huruf saja, baru 1 huruf, yaitu huruf shin. Termasuk huruf shin ini juga dialeknya dialek Arabic country yang biasa mengucapkan huruf shin yang titiknya 3. Kita misalnya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaiton masih bisa mengucapkan huruf titiknya 3 itu. Tapi giliran ditranslate dalam bahasa Indonesia, baca tanbih, ada kosakata setan. Nggak bakalan kita mengucapkannya berlindung dari syaiton. Baik, patungan saja. Kebetulan hitung-hitung KDI. Nah, Daerah. yang berikutnya akan dituntaskan 3 hurufnya oleh Kiai Haji Munawir Zain Al-Ma'un. Kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.